Jumpa lagi dengan saya Nana dan Yoa. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan tetap bersyukur. Oke? Amin. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan di gereja besar. Nah, kita kedatangan sobat dokter penjuru Ko Hadi Chandra Wijaya. Halo Nana, Kak Yohan, halo Besti semua. Ko Hadi, banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan ini. Ya. Pertanyaan pertama, Ko Hadi itu pelayanan di bidang apa? Aku pelayanannya di Praise and Worship sebagai worship leader. Oh, ngeri kali ya. Terus sebelum pelayanan, Ko Hadi persiapannya apa? Aku nomor satu adalah rohani dulu. Jadi karena ini pelayanan Praise and Worship, memimpin jemaat untuk memuji menyembah Tuhan, aku harus punya gaya hidup sebagai pemuji menyembah Tuhan. Jadi aku harus punya style dan punya habit ya, ataupun komitmen untuk jadi pemuji penyembah Tuhan, bukan hanya di gereja tapi dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan itu penting nggak bagi Ko Hadi hidup di atas panggung? Harus, penting sekali. Sekuler aja kayak di hotel, di bank, mereka kan ada grooming ya kan, mereka akan memberikan the best performance mereka dengan outfit, dengan semua stylenya mereka. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus excellent, lebih the best daripada sekuler. Oke, menarik. Pernah nggak Ko Hadi ngerasa jadi artis gitu waktu pelayanan? Ini tantangan sih, tapi puji Tuhan aku tidak sombong rohani, tapi sekedar sharing. Aku pernah merasakan, wih enak ya jadi worship leader, dikenal orang, terus merasa selalu sampai hari ini masih banyak yang DM atau teman sendiri yang ledekin, wih ini artisnya gereja. Itu tantangan buat aku, tapi aku berpikir ini pelayanan aku Tuhan, jadi aku nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, aku hanya sebagai alat. Wah, fantastik ya. Yes. Nah, menurut Ko Hadi pernah nggak Ko Hadi itu melakukan kesalahan di atas mimbar, terus sampai akhirnya Ko Hadi itu keinget terus nggak enak, ngeresah gitu loh, dan mengganggu pelayanan Ko Hadi? Sampai saat ini jujur masih ada. Yang pertama apa? Pertama kali untuk teknis adalah saya kurang mempersiapkan diri. Karena kan saya juga bekerja juga di sekuler dan punya usaha, pastinya menyita banyak waktu. Sementara pelayanan itu dituntut persiapan yang matang kan. Jadi aku harus persiapan latihan, lagunya segala macam. Nah itu kadang-kadang suka waktunya tight sekali gitu. Jadi kadang-kadang kurang persiapannya. Sebenarnya hanya manage waktu ya, karena kegiatan sehari-hari padat, akhirnya kita terlalu banyak kesibukan jadi lupa persiapan itu, dan akhirnya ada kesalahan. Itu pelayanan teknis. Kalau yang kedua itu adalah ketika ada kesombongan rohani. Jadi ketika di mimbar atau mau persiapan pelayanan sebelum naik mimbar, aku merasa wah ini lagu gue, ini lagunya gue udah kuasain nih, gue pasti nanti akan keren gini. Nah itu ini udah aku lawan sih. Sampai saat ini aku udah menang dari situ, karena ketika aku ada ke situ, ada sombongan rohani, aku langsung ingat Tuhan, aku harus lawan ini. Dan aku punya kebiasaan baru nih, aku mau sharing ke Besti sama teman-teman. Jadi pas naik di mimbar, sebelum mulai, aku langsung bilang, Tuhan, aku tundukkan kepala, ini pelayanan milik Tuhan, ini aku alatmu, pakai aku, jangan mencuri kemuliaanmu, pakai lidah bibirku, pujianku, dan teman-teman semua untuk memberkati namamu dan juga memberkati jemaatku. Amin. Intinya harus fokus ke Tuhan ya. Harus nomor satu Tuhan. Terus pernah nggak Ko merasa jadi idola para wanita gitu? Wah, kalau ditanya pelayanan panggung, kalau sebutnya, tapi kalau kita pelayanan mimbar pasti, ya kan, itu pasti ada yang DM, ada yang memuji, ada yang ngejar-ngejar, ya fans ada kan. Jadi kita itu tantangan juga gitu, kita dikejar-kejar dalam arti, keren nih dia kalau yang WL gue kejar-kejar gitu. Nah itu yang kita harus menyikapi sih. Pastilah kalau kayak gitu pasti ada. Yakin ada. Cowok ada nggak cowok? Kalau cewek pasti banyak ya. Pasti di Instagram, di Facebook ya. Nah kalau yang direct langsung ke WhatsApp ataupun telepon ada nggak? Enggak dong, kan mereka nggak tahu nomor kita. Oh nggak tahu ya. Oke, jadi yang lebih mudah adalah Instagram dan Facebook ya. Oke. Dan langsung biasanya. Langsung. Waktu pas di sana ya di gereja mungkin ya. Minta foto. Terus memuji kita. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Ko Hadi itu merasa posisi Ko Hadi itu lebih tinggi daripada posisi pelayan lainnya yang lebih rendah? Kalau secara kedagingan pasti ada merasa itu ya. Tapi puji Tuhan ingetin kita bahwa siapa yang mau jadi besar, kita harus menjadi yang paling kecil. Nah dalam arti disitulah kita merendahkan diri kita jangan merasa bahwa diri kita lebih hebat dari yang lain. Karena kan worship leader itu kan memimpin ibadah. Kesannya tuh ini kan selalu dari mentor, dari
pendeta ataupun dari pimpinan kita kan, kamu worship leader, kamu yang mimpin. Jadi ada kesombongan bahwa gue nih leadernya gitu. Padahal kita ingatkan bahwa ini semua pelayanan adalah satu kesatuan. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa kita merasa lebih tinggi gitu. Dan ingat aja bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan gitu. Jadi kita harus stay humble. Stay humble, nah. Oke. Nah, menurut Ko Hadi nih, pendapat Ko Hadi gimana nih tentang pelayanan manggung di gereja besar itu mau show off atau murni pelayanan? Ko Hadi sendiri kan? Kalau aku pribadi harus pelayanan, karena aku basicnya kan bermula nggak langsung di gereja besar, aku pelayanan di gereja-gereja kecil. Dan sampai hari ini puji Tuhan, walaupun dikasih pelayanan di gereja besar, aku tetap punya komitmen, Tuhan mau dong tetap gereja kecil, aku jadi tetap pelayanan di gereja kecil ketika aku ada waktu. Tapi bukan memberikan waktu sisa ya. Jadi aku membiasakan diri kalau ada pelayanan yang aku punya waktunya, aku kontak tuh di gereja kecil, aku mau pelayanan. Karena di sana kan tahu sendiri keterbatasan musiknya, sound systemnya, orang-orangnya cuma berapa puluh orang doang, kadang cuma 10 orang, itu kan kadang bikin kita down kan. Tapi aku ingat sama mentorku dulu adalah pendetaku sendiri, bilang kalau pelayanan jadi worship leader, 5 orang sama 5.000 orang harus sama semangatnya, spiritnya. Nah itu yang aku pegang. Jadi ketika aku pelayanan di gereja kecil pun aku tetap mau loncat-loncat, mau spiritnya high itu, karena aku berpikir I do my best for God, not for human, tapi untuk Tuhan. Gitu sih. Oke, Ko Hadi, kehidupan Ko Hadi di luar dari gereja, di luar dari pelayanan dan perilaku, apa yang Ko Hadi tampilkan dalam hal keseharian? Kalau aku sih punya moto ya, hidup ini mau di regular ataupun di pelayanan kita harus be blessing, be impact. Jadi kita harus jadi berkat sih. Walaupun aku tahu kelemahan kita punya kan, masing-masing kita punya kelemahan, punya kekurangan, dan kita terus lawan, dan mungkin juga masih belum yang ada yang menang ya. Tapi kita tetap harus menampilkan bahwa kita ini harus jadi berkat dari apapun yang kita lakukan. Itu yang aku pegang sih. Dimanapun aku berada, aku harus punya prinsip, aku harus berkati orang lain, apapun itu. Artinya Ko Hadi pasti harus melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan di dunia ini dengan perilaku yang sangat terpuji, dengan sangat bagus ya, seperti itu. Harus menjadi contoh seperti Yesus. Contoh. Ya. Nah, kan biasanya kalau WL itu kan pasti jadi icon dalam suatu gereja ya nanya. Nah, kita harus nanya nih sama Ko Hadi, seorang figur, pasti kan Ko Hadi figur daripada gereja besar itu. Menurut Ko Hadi gimana caranya atau rasanya atau apa yang Ko Hadi harus lakukan sebagai icon dari suatu gereja yang besar? Karena aku sebagai worship leader yang orang lihat, baik aku kenal maupun tidak kenal, pastinya nomor satu aku harus jadi inspiration, memberikan inspirasi dalam hal apapun, dalam hal berpakaian, dalam hal bersikap, dalam hal melakukan kebaikan, biar kita sinkron sebagai anak-anak Allah itu bahwa kita tuh harus melakukan kebaikan, pelayanan seperti Yesus kan melayani orang lain, aku juga mau melayani juga, nggak hanya di atas tapi juga di mana berada ya. Gitu. Nah, Ko Hadi mau kasih closing statement apa nih tentang topik hari ini? Besti-besti. Iya teman-teman, jadi kalau pelayanan gereja besar ataupun gereja kecil sama aja, tapi yang paling penting yang Tuhan lihat tuh motivasinya. Saya sangat sedih ngelihat junior saya tuh ngelihat pelayanan di gereja ini gede banget gitu, jadi dia pengen berlomba-lomba masuk, tapi ketika ditempa sama namanya disiplin rohani, ditempa sama konflik sama teman-teman pelayanan, mereka mundur. Nah, aku ingetin bahwa kita dipanggil di sana, itu memang awalnya kita memang memberikan inisiatif, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu artinya kan kita tidak ada di posisi itu kan. Nah, ketika kita sudah diterima di posisi itu, kita harus benar-benar berkomitmen. Jangan sampai kita udah di situ terus tiba-tiba kita mundur karena kita tersinggung, karena kita merasa kecewa gitu kan, merasa kecapean gitu, karena pelayanannya banyak, awalnya menggebu-gebu, begitu pelayanannya banyak, dikasih banyak, akhirnya dia kecapean, spiritnya down, akhirnya mulai mundur pelan-pelan, kurangin pelayanan. Kalau saya sih berpikir itu sangat pengaruh sama spiritual rohani kita juga gitu sih. Jadi teman-teman, pesan aku adalah jaga motivasi, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan, bukan kepada gereja ataupun manusia. Gitu aja. Ko Hadi boleh dong mengajak para bestie kita di Batu Penjuru untuk boleh mulai melakukan pelayanan. Mungkin dari pelayanan yang terkecil dulu deh, atau kalau memang punya talenta boleh langsung bisa jadi singer, bisa jadi WL ya, atau bisa jadi apapun. Aku sharing sih teman-teman, pelayanan itu kebanyakan kita berpikir, atau siapapun yang belum pelayanan, termasuk kita berpikir pelayanan itu adalah tugas.
ketika kita ngomong tugas itu akan jadi beban. Karena kita punya jadwal, kita harus menyiapkan waktu, mengeluarkan tenaga, kadang juga materi kan. Nah, aku berpikir kalau kita ini sharing ya teman-teman, jadi mindset kita diubahkan dulu. Kalau mau pelayanan, kita tuh adalah ungkapan syukur kita sebagai anak Tuhan yang diberkati. Itu satu. Yang kedua, kan Tuhan juga bilang tuayannya itu banyak, pengerjanya sedikit. Jadi kalau kita nggak mau ambil bagian di situ, nah kita berarti nggak menjadi anak-anak Allah yang produktif. Itu menurut aku sih. Jadi kita semua apapun itu mau punya talenta, misalnya aku nggak bisa nyanyi kan bisa jadi asyar. Iya, bisa jadi mendoa. Jadi apapun kita bisa lakukan. Nah banyak kali kita maunya jadi tamu, duduk diam, dilayani. Ingat loh, Tuhan bilang kan kita harus melayani bukan dilayani. Jadi kita wajib untuk melayani orang lain. Oke, keren ya. Jadi mulai sekarang, Besti, ayo kita pikirkan dan berdoa untuk bisa mulai melayani ya, nah ya. Yes. Oke. Mulai dari sekarang ya, Pak Hadi ya. Harus, nggak ada pilihan. Ya, Oke. Sama-sama. Menarik sekali ya, menarik sekali kita membahas tentang pelayanan ini. Yes. Di pelayanan yang benar-benar melayani di gereja besar, apakah benar-benar show off atau tidak? Jangan sampai show off. Oke, sahabat Besti. Sekian topik kita hari ini. Mungkin kita akan bisa mempersiapkan atau akan ada lagi ya Naya topik-topik selanjutnya yang lebih menarik ya Naya. Yes. Jadi kita harus tunggu. Iya, tunggu topik-topik kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sharing with others. Next time.